Cuma modal ngomong doang, tanpa perlu tampil wajah, kalian bisa dapetin cuan ratusan dolar setiap hari. Bahkan ini tuh bukan uang yang kecil ya. Jadi ketika kalian misalnya mau berkarya dan kemudian kalian mau mulai untuk meningkatkan kemampuan kalian atau mungkin menambah pundi-pundi cuan yang nantinya bisa membuat kalian lebih semangat lagi tuh ya. Kali ini akan bahas gimana caranya kita bisa dapat cuan meskipun hanya modal ngomong. Udah nggak perlu lagi pakai kamera, tapi modalnya cuman suara doang. Jadi pastikan kalian stay tune di channel Kang Adi. Now you're on Kang Adi channel. Let's jadi on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Baik teman semua ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini rasanya kita harus bikin sedikit warna ya di channel Kang Adi ini. Tidak membahas affiliate melulu, tidak bahas Shopee melulu. Kali ini akan bahas beberapa tips mengenai kalian nih yang malu tampil di depan kamera, tetapi kalian tetap ingin menghasilkan cuan. Karena di era digital ini banyak banget peluang-peluang untuk mendapatkan pundi-pundi cuan ya, bukan pundi-pundi rupiah lagi ya, bisa rupiah, bisa dolar, bisa euro. Ini banyak banget di internet dan kalian akan bahas salah satunya yang Akang juga jalani saat ini. Berawal dari keisengan, ternyata alhamdulillah ya menghasilkan beberapa tawaran dan invitation dari platform-platform dalam dan luar negeri ya teman-teman ya. Meskipun begitu, kali ini Akang pun ingin berbagi kepada teman-teman semua supaya kalian itu tidak terlalu terfokus di satu platform saja. Namun sebelumnya teman-teman semua ya, disclaimer dulu bahwa Akang pun di sini sama-sama belajar ya. Dan Akang hanya ingin sharing tips dan peluang-peluang. Siapa tahu kalian tuh cocok di bidang ini ya teman-teman ya. Langsung aja yuk kita masuk ke slide yang ini. Nah, sebelumnya kalian mungkin pernah lihat ya konten-konten AI seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa konten yang membuat sebuah story di YouTube ini teman-teman ya. Tapi Akang tidak akan bahas mengenai bagaimana cara membuat ini, tapi Akang akan bahas ketika siapa orang yang berbicara di balik si cerita ini ya teman-teman ya. Hampir kebanyakan ketika kita membuat konten seperti ini, kita membuat dengan suara Google ya. Terlebih ketika kita sekarang menggunakan AI yang tidak berbayar, itu biasanya mudah diambil oleh orang lain. Nah, ketika kalian misalnya mau bikin konten seperti ini, ya memang alangkah lebih baik itu berbayar ya teman-teman ya, supaya ada copyrightnya. Nah, tapi di sini Akang tidak akan bahas ini semua mengenai cara pembuatnya. Hanya akan bicara bagaimana kalian membangun sebuah akan berbicara bagaimana caranya membangun karir dengan membuat story-story seperti ini yang pada akhirnya nanti kalian bisa di-hire oleh orang-orang yang ingin menggunakan jasa dari suara kalian ya teman-teman ya. Jadi pertama-tama kalian tuh coba bikin akun di YouTube atau mungkin akun di TikTok ya teman-teman ya. Dan kalian coba buat konten-konten seperti ini, yaitu konten-konten yang sifatnya storytelling dan audiobooks ya teman-teman ya. Nah, ketika kalian sudah membuat konten seperti ini, sudah menyiapkan semua nama akunnya atau nama channelnya, kalian buat di sini yang menarik ya. Jadi pastikan kalian membuat sebuah banner yang antik serta logo yang mudah diingat oleh orang lain. Nah, setelah itu kalian mulai membuat sebuah cerita seperti ini. Nah, kalau misalnya Kang, saya tuh ingin membuat cerita tapi bingung nih harus dari mana dan harus bagaimana caranya. Nah, kita akan buat sebuah cerita ya dengan narasi-narasi yang nanti kita akan bahas bagaimana cara untuk mendapatkan pundi-pundi dolarnya ya, tapi bukan dari YouTube ya teman-teman ya. Yuk langsung aja kita praktek bagaimana membuat sebuah cerita dengan bantuan AI. Nah, kita masuk ke Gemini ya teman-teman ya. Seperti biasa kalian mau menggunakan Gemini atau mau menggunakan ChatGPT itu terserah. Jadi kembali ke teman-teman semuanya ya, lebih enak di mana. Nah, ini adalah sebuah prompt yang bisa kita pakai ya. Jadi seperti ini promptnya ya. Saya adalah konten kreator dan ingin memposting konten di YouTube dengan narasi 7 menit ya. Jadi ini misalnya durasi 7 menit aja ya teman-teman ya, supaya orang nggak bosan ya. Buatkan saya cerita dengan topik aku benci ayah, namun akhirnya aku menyesal ketika tahu selama ini dia telah banyak berkorban untukku. Nah, jadi buat teman-teman ya, ini tuh usahakan ini adalah ide murni kalian ya. Ini adalah premis. Kalau di novel tuh kita bicara ini tuh
adalah ide murni kalian yang dimana nanti ini akan ada keterkaitannya dengan jalan cerita yang akan kalian buat nantinya ya. Nah lalu pertama-tama buatkan outline yang menarik. Jadi kenapa kita harus buat outline dulu? Jadi outline ini adalah ide yang nanti harus kita kembangkan ya teman-teman ya. Dan di sini apa itu sih Kang cliffhanger itu? Cliffhanger itu adalah konflik di awal atau di akhir cerita ya, yang biasanya disimpan di ketika kita membuat novel atau misalnya sedang dalam film-film besar ya teman-teman ya. Kalau lihat film-film box office itu selalu ada action atau misalnya masalah di awal film ya. Lalu di sini seperti biasa kita targetkan audiensnya ya di usia 21 sampai 35 tahun. Nah, ini adalah tipe konten yang berkaitan dengan relationship ya serta self development. Nah, kalian bisa dilihat di sini ya. Jadi semua sudah langsung jadi. Nah, kayak begini. Nanti jadinya seperti ini. Nah, udah seperti ini, kalian tinggal kembangkan lagi semua cerita ini. Lalu setelah itu bagaimana sih Kang untuk membuat gambar-gambar AI seperti tadi? Nah, gambar-gambar AI-nya bisa di sini ya, teman-teman ya. Nah, untuk gambar AI kalian bisa main di Leonardo.ai atau kalian misalnya mau main di Midjourney juga boleh ya teman-teman ya. Jadi kalian buatlah seperti ini. Untuk narasinya kalian bisa menggunakan juga si AI ya teman-teman ya, bisa menggunakan Gemini atau ChatGPT. Kemudian kalian bisa susun semuanya ya teman-teman ya. Jadi setelah itu kalian mulai deh susun si rangkaian cerita tadi berdasarkan dan disesuaikan dengan gambar-gambar seperti ini. Jadi kalian usahakan buat gambar-gambar AI ini yang nyambung ya teman-teman ya dengan narasi yang sudah kalian buat di Gemini tadi ya teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah membangun Kang bikin akun YouTube dan kemudian kita sudah bikin video seperti tadi, itu kita harus gimana Kang? Lalu gimana sih caranya kita dapetin cuan ketika kita sudah bangun akun YouTube tadi? Nah, kenapa sih Kang diarahkannya ke YouTube dulu? Nah, akun YouTube tadi itu adalah sebagai portofolio kalian yang nantinya akan kalian buat itu jadi sebuah sampel atau portofolio. Syukur-syukur ketika kalian membuat akun YouTube tadi itu kalian mendapatkan views yang cukup bagus ya. Ketika misalnya bikin 5 video pertama atau syukur-syukur video pertama kalian sudah melejit ya teman-teman ya. Jadi setelah ini apa sih Kang yang harus kita lakukan ya teman-teman ya. Jadi ada sebuah platform yang bisa juga mendatangkan cuan buat kalian dengan portofolio yang sudah kalian buat ya. Kita langsung masuk aja ke sini slide-nya. Nah, jadi maksud Akang itu tadi adalah kalian mencoba latihan sebagai voice over talent ya teman-teman ya. Nah, ini ada sebuah platform teman-teman semua yang bisa kalian gunakan ketika kalian ini mendapatkan pundi-pundi cuan ya. Akang pun selama 6 bulan ke belakang seringkali menggunakan platform ini untuk mengirimkan beberapa sampel ya teman-teman ya. Untuk pendaftarannya gampang banget. Jadi kalian coba klik di join as a voice actor ya teman-teman ya. Jadi di sini kalian juga tidak terbatas oleh bahasa Inggris saja. Di sini juga ada bahasa Indonesia ya. Misalnya seperti ini kita ketik saja Indonesia. Nah, nanti seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja di next seperti ini ya. Nanti kalian tinggal isi aja gendernya apa. Yang misalnya kalian memiliki karakter suaranya seperti apa. Nah, biasanya teman-teman semua ya, ketika audiobook itu tergantung dengan cerita. Misalnya ceritanya atau mengenai yang mature atau ceritanya yang intonasinya mungkin lebih energik ya teman-teman ya. Jadi coba kalian nanti di sini menyesuaikan suara kalian ya. Misalnya kalian laki-laki, jadi suaranya apakah remaja atau orang dewasa atau mungkin orang yang menengah mungkin ya, paruh baya. Jadi kalian ini bisa sesuaikan dengan suara kalian di sini. Setelah itu kalian klik next lagi sampai semuanya selesai ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah selesai nanti akan masuk ke slide seperti ini. Nah, kalau sudah jadi teman-teman ya, nanti kalian bisa masuk ke wilayah seperti ini. Jadi nanti kalian isi profilnya dengan baik ya teman-teman ya. Jadi usahakan si profil ini kalian detail ya, seperti mulai foto ya teman-teman ya. Nih, saya mulai daftar itu di tanggal 30 Januari tahun 2024 ya teman-teman ya. Jadi ini biasanya kalian harus menggunakan equipment yang terbaik ya, karena ini adalah platform yang profesional dan biasanya mereka gunakan untuk advertising. Nah, kalau misalnya kalian mau berinvestasi ya teman-teman ya, untuk si equipmentnya, kira-kira rekomendasinya apa sih Kang? Nah, rekomendasinya ada di sini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah Revelator IO 44 ya teman-teman ya. Jadi Revelator IO 44 ini adalah sebuah audio interface di mana ketika kalian memiliki si audio interface ini sudah include dengan mixer digital seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa atur dari sini dan ini juga menarik banget dalam paketan
si Presonus Elevator IO 44 ini, nanti kalian akan mendapatkan universal control juga ya untuk mengatur semuanya. Dengan output di 24 bit itu sudah proper banget ketika kalian ingin menjadi seorang voice over talent ya. Kalau kalian misalnya ingin langsung EQ di sini lebih mudah banget ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung atur aja, ada noise gate-nya juga, ada EQ-nya juga, kemudian ada kompresor serta limiter juga. Nah ini tuh proper banget buat kalian-kalian yang mau terjun sebagai voice over talent. Nah selain itu kalian pun akan mendapatkan ini ya teman-teman ya. Nah kalian pun akan mendapatkan beberapa plugin dan juga DAW untuk kalian gunakan. Jadi ini tuh semuanya sudah license ya teman-teman ya. Jadi ini semua benar-benar gratis ya. Jadi kalau misalnya kalian investmentnya di alat ini, itu kalian nggak akan rugi banget. Apalagi kalau misalnya kalian juga bisa tambahkan mikrofon yang proper. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung nih, Kang kira-kira mikrofon apa nih yang cocok buat kita nih para pemula ya. Nah kalian juga bisa menggunakan mikrofon Soundtek U1 ya. Jadi ini yang akan pakai sekarang adalah mikrofon Soundtek. Dia build quality-nya ini solid banget teman-teman semua. Di depannya ada logo Soundtek yang mungkin Akang pikir ini bisa ditekan, ternyata tidak. Tapi menurut Akang ya, ketika kita menggunakan mikrofon apapun dan dikoneksikan dengan audio interface dari Presonus Revelator IO 44, itu suaranya bisa kita mainkan dari mixer digital. Jadi kalian udah nggak perlu lagi mixer segede-gede gaban untuk EQ suara ya teman-teman ya. Ini harganya murah banget, cuman di 600 ribuan aja. Dan kemudian kalau kalian misalnya juga mau Presonus ini di harga 3,2 juta, itu sebuah investment yang cukup banget untuk 1-2 tahun ke depan tuh kalian udah nggak perlu investment lagi ya. Karena dengan dua alat ini pun kalian sudah bisa menghasilkan cuan ya teman-teman ya. Lalu bagaimana nih ketika kalian misalnya baru pertama kali mau memulai karirnya sebagai voice over talent? Yuk kita langsung aja balik lagi ke platform yang tadi. Nah setelah tadi kalian masuk ke sini ya teman-teman ya, usahakan tuh kalian bikin sampel ya teman-teman ya, bikin sampel suara. Nah seperti ini. Jadi kalian usahakan bikin sampel suara mulai dari dokumenter, narration, kemudian untuk commercial ads juga, serta misalnya bikin narasi untuk YouTube komedian ya teman-teman ya. Akang pun lumayan ya teman-teman ya. Dari sini Akang dapat beberapa tawaran, kalian bisa lihat di sini ya teman-teman. Nah ini ada beberapa sampel voice ya. Ini karena kemarin Akang tidak sempat mengirimkan, dan ini di sini ada kendala karena ini harus partner ya. Ada lawan main juga yang gendernya itu wanita ya teman-teman ya. Nah lihat teman-teman sini ya, ada banyak tawaran-tawaran dari mereka ketika mendengar suara kita itu cocok banget. Biasanya untuk si platform ini memintanya di 16 bit 44 kHz dan itu pun tidak terlalu berat buat kita ya. Apalagi kalian kalau sudah punya Presonus ini udah ciamik banget deh. Kalian nggak perlu pusing-pusing lagi, tinggal atur di Studio One ya teman-teman ya nanti. Nah ini bisa jadi peluang buat kalian. Coba kalian lihat di sini, untuk nominalnya di $1000 untuk sekali take di Citraland Surabaya, kalian pun bisa mendapatkan ini ya, nilainya seperti ini. Nah jadi kalian tuh bisa pilih-pilih ya teman-teman ya. Jadi yang terakhir itu memang lumayan sekali untuk tawarannya ya. Ini dinilai yang cukup lumayan banget, dan ini setiap kalian misalnya mau ada casting itu selalu diberikan skrip seperti ini. Nanti kalian akan diminta untuk mengirimkan sampel seperti ini ya teman-teman ya. Lalu gimana Kang editingnya? Gampang, editingnya simple aja ya teman-teman ya. Nah untuk editingnya nanti kalian bisa masuk ke Studio One Artist ya. Jadi kalau kalian beli Presonus Revelator IO 44 ini, kalian akan dapat Studio One Artist ini udah license ya. Jadi ini bukan lagi bajakan. Nah misalnya Akang lihat ya teman-teman ya, Akang juga ikut beberapa kali sampel voice ya. Ini yang terakhir Akang kirimkan nih seperti ini teman-teman semua. Jadi memang Akang pun senantiasa terus berusaha untuk mencari pundi-pundi cuan dari tempat lain nih teman-teman ya. Jadi kalian bisa bikin seperti ini, misalnya ada sampel voice yang suaranya saja, atau mungkin sampel voice yang ditambah dengan musik. Misalnya seperti ini ya, coba kita dengarkan. Di Land of Dawn, pertempuran epik terus berkecamuk. Kekuatan kuno beradu. Pahlawan legendaris bertempur untuk kejayaan. Siapkah kamu untuk terjun ke dalam arena pertempuran yang penuh aksi ini? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih nanti kalian bisa main di sini, karena untuk seorang voice over talent itu kalian bisa menggunakan Studio One. Nah Studio One ini bermanfaat banget ketika kalian misalnya bikin konten cerita di YouTube juga, karena untuk YouTube sendiri itu membutuhkan kualitas suara yang cukup oke ya teman-teman ya.
Nah, jadi buat kalian yang ingin mendapatkan pundi-pundi cuan tanpa perlu tampil wajah, hanya modal ngomong doang depan kamera, ini adalah sebuah peluang ya. Kalau kalian misalnya, Kang saya nggak punya waktu untuk bikin akun di YouTube ya teman-teman ya. Karena untuk YouTube sendiri itu cukup, menurut Akang sih agak sedikit ribet ya. Yang pertama ribetnya adalah kita harus pikirkan visual. Kemudian yang kedua juga kita harus pikirkan audionya. Kalau misalnya kalian juga harus misalnya menggunakan AI, itu pun harus yang berbayar ya teman-teman ya. Nah, solusinya adalah kalian bisa ikut kelas voice over di sini ya teman-teman ya. Nah, Akang pun sama ya teman ya. Sebelum terjun di YouTube teman-teman ya. Jadi Akang pun sama ikut kelas juga. Jadi ikut kelas di mini bootcamp seperti ini ya teman-teman ya. Ini harganya murah banget, cuman di 99 ribuan aja. Kalian akan dibimbing dengan durasi kelas selama 2 jam ya teman-teman ya. Jadi totalan semuanya itu kurang lebih sekitar 2 jam. Jadi kalian akan dilatih bagaimana cara memahami setiap skrip. Kemudian kalian juga bisa memahami bagaimana intonasi atau gaya bicara ketika misalnya seorang klien ingin menggunakan jasa kalian sebagai voice over talent ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian misalnya pengen lagi upgrade kemampuan kalian, kalian juga banyak banget kelas-kelas baru di sini yang bisa kalian ikuti ya teman-teman ya. Ada kelas belajar marketing fundamental ya dan lain sebagainya. Nanti semua linknya akan sematkan di link deskripsi. Kalian bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Jadi ini kelasnya cukup murah-murah banget. Jadi kalian nggak perlu khawatir kelas ini adalah scamming. Jadi Akang pun sudah ikut beberapa kali ya di kelas ini. Jadi ini tuh bisa banget ningkatin skill dan kemampuan kalian ketika bermain di media sosial. Jadi buat kalian yang sering bermain di media sosial, ternyata lowongan pekerjaan itu banyak ya teman-teman ya. Dan kita juga kita juga tidak perlu meratapi bahwa ternyata cari kerja itu susah. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita olah di media sosial. Salah satunya adalah kalian bisa menjadi seorang voice over talent, atau mungkin kalian bisa juga menjadi seorang digital marketing dengan mengikuti beberapa kelas atau membuat sebuah konten-konten yang menarik ya. Karena di era digital ini jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau belajar. Yang jelas adalah jika kalian ingin sukses dimanapun, itu perlu sebuah effort dan perjuangan ya. Jadi kalian jika suka dengan kontennya dan juga suka dengan produknya, jadi akan sekarang menggunakan mikrofon Soundtek serta audio interface dari Revelator Ayo 44. Dan kalau kalian juga misalnya ingin ikut kelasnya, semuanya Akang akan sematkan linknya di deskripsi ya, baik untuk pembelian dari Soundtek serta si Revelator ini, serta akses untuk kalian ikut kelas ya. Jadi kalian jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Jangan sampai ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. See you in the next video.